Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas A Inaraya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik yang diampu oleh Dr. Haja Lili Erina MSI dengan anggota kelompok 1. Fajar Nafis Muarif, 2. Roland Saputra, 3. Ardiansa, 4. Jihan Alfa Marlelita, 5. Pinisa Septi Melinda. Langsung saja pertanyaan nomor 1. Saya, Roland Saputra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai soal pengantar ujian tengah semester mata kuliah Keuangan Publik yang telah dicari oleh kelompok kami. Sesungguhnya, keuangan publik itu adalah aktivitas finansial seluruh unit pemerintah atau organisasi pemegang otoritas publik yang dikendalikan dan didanai oleh pemerintah, dengan subjeknya meliputi seluruh objek yang dimiliki negara, baik pemerintah pusat atau daerah, perusahaan negara atau daerah, dan badan lain yang berkaitan dengan keuangan negara. Objeknya meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter, dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu, baik berupa uang maupun berupa barang, yang dapat dijadikan milik negara, berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, serta prosesnya mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek, mulai dari perumusan, pengambilan keputusan, hingga pertanggungjawaban. Keuangan publik sumbernya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, yang artinya pemiliknya adalah para pemangku kepentingan atau stakeholder, yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tugas dan fungsi pemerintah sebagai pemegang kekuasaan adalah untuk mengatur keuangan publik itu dengan membuat, melaksanakan, mengawasi, serta mengevaluasi melalui kebijakan, baik itu kebijakan fiskal maupun moneter. Kebijakan fiskal artinya dengan menyesuaikan pendapatan dan pengeluaran pemerintah seperti yang sudah ditetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan kebijakan moneter yang artinya suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Supaya peran pemerintah dalam distribusi dan stabilisasi barang-barang publik berjalan seimbang, sehingga perekonomian tumbuh dan rakyat sejahtera. Pada akhirnya, pengelolaan keuangan publik itu haruslah dipertanggungjawabkan oleh pemerintah kepada masyarakat hingga sektor swasta, sampai pada nilai rupiah yang terkecil, bahkan kepada yang maha memiliki segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Nafis Muarif. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2 yang jawabannya telah kami cari melalui diskusi kelompok. Soalnya adalah pada kasus minyak goreng. Coba uraikan kasusnya dengan kronologis masalahnya, mulai dari kebijakan apa, oleh siapa, untuk apa, bagaimana, serta mengapa. Kemudian dicari apa dampak dan bagaimana solusi dari kelangkaan minyak goreng sekarang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian minyak goreng terlebih dahulu. Minyak goreng merupakan bahan pangan dengan komposisi trigliserida yang berasal dari bahan nabati dengan atau tanpa perubahan kimiawi, termasuk pendinginan, dan telah melalui proses rafinasi atau biasa disebut dengan pemurnian yang digunakan untuk menggoreng. Seterusnya berbicara tentang kelangkaan. Kelangkaan sendiri adalah suatu kesenjangan antara sumber daya ekonomi yang terbatas dengan jumlah kebutuhan yang tidak terbatas. Kelangkaan ini timbul akibat kebutuhan manusia yang terus bertambah seiring dengan waktu. Akibatnya sumber daya yang ada tidak cukup untuk memenuhi suatu kebutuhan tersebut. Ramai diperbincangkan sekarang mengenai kelangkaan minyak goreng akhir-akhir ini yang membuat sebagian masyarakat di Indonesia merasa resah. Dari kasus ini, adapun ada beberapa analisis dari kelompok kami terkait
kasus kelangkaan minyak goreng ini sebagai berikut. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang kebijakan apa yang telah dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng sekarang ini. Untuk mengendalikan kenaikan harga yang sangat drastis di tingkat konsumen, pemerintah sebelumnya telah merespon beberapa instrumen kebijakan. Kebijakan tersebut antara lain subsidi minyak goreng, domestic market obligation, dan domestic price obligation yang mewajibkan eksportir CPO menjual 20% volume ekspornya untuk konsumsi dalam negeri dengan harga 9,3 ribu per kilonya, dan penetapan harga eceran tertinggi dengan harga 11.500 per liter untuk minyak goreng curah dan 14.000 untuk minyak goreng kemasan premium. Ini diambil dari berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 6 tahun 2022. Namun kebijakan tersebut hanya bersifat jangka pendek dan dapat merugikan tidak hanya produsen tetapi juga petani yang memproduksi, serta memperburuk kelangkaan pasokan minyak goreng jika harga CPO dan biaya produksi tetap tinggi. Selama penetapan kebijakan satu harga ini, subsidi minyak goreng pada pertengahan bulan Januari tahun 2021, kelangkaan pasokan di beberapa pengecer masih menjadi masalah. Untuk apa dikeluarkannya kebijakan harga eceran tertinggi tersebut? Tentunya pemerintah menanggapi kisruh terkait kelangkaan minyak goreng ini. Hal tersebut tentunya menjadi pertanyaan, untuk apa dibuat kebijakan ini? Jawaban dari pertanyaan ini ialah dengan adanya kenaikan harga eceran tertinggi minyak goreng ini, pemerintah mengharapkan akan terjadi stabilisasi dan proses distribusi berjalan dengan semestinya lagi. Namun pada kenyataannya berbanding terbalik, harapan pemerintah itu harus dipatahkan karena sampai saat ini pemerintah belum menemukan jalan keluar akan hal tersebut. Kelangkaan minyak goreng, selanjutnya mengapa minyak goreng menjadi langka seperti sekarang? Kelangkaan minyak goreng di pasaran tidak terlepas dari mekanisme penawaran serta permintaan yang ada. Hal tersebut karena minyak goreng merupakan salah satu bahan produksi yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya. Kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya kenaikan dari sisi permintaan, namun penurunan dari sisi penawaran. Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab penurunan supply atau penawaran, terutama produsen mengalami penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri. Yang pertama, harga minyak nabati meningkat. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan. Hal ini menjadi penyebab mengapa produsen CPO lebih memilih mengekspor hasilnya ke luar negeri dibanding dalam negeri. Hal ini menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng yang ada di Indonesia. Selanjutnya, proses distribusi dan logistik juga mempengaruhi kelangkaan minyak goreng sekarang. Hal ini karena produsen minyak goreng yang hanya ada di beberapa daerah di Indonesia, sedangkan proses distribusi yang dilakukan ke seluruh wilayah Indonesia. Berkaitan dengan logistik ini, harga kontainer saat ini lebih mahal daripada sebelumnya. Perkapalan juga kenaikan harga. Faktor ini juga mendorong kebutuhan minyak goreng mengalami kenaikan karena harga yang ditingkatkan oleh sampai kapan minyak goreng menjadi langka. Tentunya kelangkaan ini belum dapat dipastikan kapan akan berakhir, tetapi menurut Menteri Perdagangan, kelangkaan ini akan berakhir dalam waktu dekat setelah kebijakan-kebijakan yang telah dia tetapkan. Tetapi menurut kelompok kami berbeda dengan pandangan Menteri Perdagangan. Mungkin kelangkaan minyak goreng tidak akan berakhir dalam waktu dekat ini. Terlebih kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang membuat
ketersediaan minyak goreng ini akan meningkat, tetapi sekarang masih terjadi kelangkaan. Kelangkaan ini membuat banyak oknum yang menjual minyak goreng secara dengan harga tinggi maupun menimbun minyak goreng yang telah ada. Hal ini membuat tidak ada jaminan ketersediaan pasokan minyak goreng di masyarakat, membuat masyarakat timbul rasa terancam karena tidak mendapatkan minyak goreng. Terlebih dalam waktu dekat kita akan menyambut bulan suci Ramadan yang akan membuat pasokan minyak goreng ini menjadi lebih tinggi daripada sekarang. Namun minyak goreng yang ada tidak dapat mencukupi kebutuhan masyarakat sekarang. Selanjutnya, siapa pelaku membuat minyak goreng ini menjadi langka? Kelangkaan minyak goreng berawal dari dibuatnya kebijakan harga eceran tertinggi sama rata, yaitu minyak goreng curah maupun minyak goreng premium. Hal ini membuat pedagang menjadi pemegang kendali barang. Di saat pemerintah menetapkan harga di tingkat masyarakat, maka produsen dan pedagang harus bisa menjual harga sesuai dengan kebijakan tersebut. Namun para pedagang tidak mematuhi kebijakan yang telah dibuat, yaitu dengan sengaja menimbun minyak goreng sebagai aksi protesnya, maupun menjual dengan harga tinggi yang tidak sesuai dengan kebijakan. Mungkin hal ini merupakan suatu aksi atau protes dari para pedagang yang telah membeli minyak goreng dengan harga mahal, tetapi pemerintah memberikan seluruh harga menjadi merata, membuat pedagang ini beranggapan dia akan rugi. Dalam hal ini mereka melakukan protes dengan tetap menaikkan harga minyak goreng tidak sesuai dengan kebijakan yang telah dilakukan pemerintah. Hal inilah yang membuat minyak goreng menjadi langka maupun sangat mahal seperti sekarang. Tentunya kita bertanya, di mana para oknum pasar menimbun minyak goreng ini? Hal ini bisa kita temukan di beberapa gudang distributor. Salah satu contoh kasus kami ambil di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, tertanggal pada 18 Februari 2022. Polda Sumatera Utara bersama Satgas Pangan menemukan sebanyak 1,1 juta kilogram minyak goreng tersebut disimpan beberapa gudang, terutama di gudang PT Indomarko Pristama, Sumbal Alvaria Trijaya, dan beberapa gudang lainnya. Polda bersama Satgas Pangan menemukan minyak goreng kemasan 1 liter dengan salah satu merek di gudang PT Indomarko sebanyak 23.680 buah. Kemudian di PT-PT lain dengan angka yang hampir sama. Hal ini menjadi salah satu contoh bahwa memang benar adanya kegiatan menimbun minyak goreng yang menyebabkan minyak goreng ini menjadi langka di masyarakat. Apa dampak dari kelangkaan minyak goreng ini? Kelangkaan minyak goreng berefek pada kerugian ekonomi yang ditanggung masyarakat yang mencapai 3,38 triliun. Kerugian ini diakumulasikan dari 2 periode, maupun dari 2021 sampai dengan 2022. Estimasi kerugian diperoleh dengan menjadikan harga rata-rata minyak goreng pasca 19 Januari 2022. Harga minyak goreng resmi turun, namun pasokan minyak goreng murah yang ada sangat terbatas, bahkan tidak tersedia di berbagai tempat yang menjual minyak goreng ini.
kelangkaan minyak goreng terjadi usai penetapan kebijakan harga eceran tertinggi sama rata oleh pemerintah pada tanggal 19 Januari 2022. Banyak masyarakat yang masih mempertahankan daya beli mereka dengan terpaksa karena untuk memenuhi konsumsi minyak goreng. Masyarakat bahkan membeli harga yang lebih tinggi daripada harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan, maka kerugian masyarakat akan jauh lebih besar. Maka tidak mengherankan lagi jika kemudian kerugian ekonomi terbesar akibat lonjakan harga minyak goreng akhir-akhir ini. Kerugian ekonomi ini akan ditanggung masyarakat kelas bawah maupun kelas menengah. Selanjutnya, bagaimana solusi mengatasi kelangkaan ini? Kami memberikan beberapa pilihan sebagai solusi dalam mengatasi kelangkaan minyak goreng sekarang. Yang nomor 1, mencabut harga eceran tertinggi untuk minyak goreng kemasan sederhana dan premium. Secara teknis, pemerintah perlu melepas harga eceran tertinggi ini dan tetap memperlakukannya untuk minyak goreng, tetapi harus tetap memperlakukan untuk minyak goreng curah. Hal tersebut bisa dilakukan karena pembeli minyak goreng kemasan merupakan masyarakat yang masuk dalam kategori menengah ke atas. Itu sebabnya masyarakat tersebut dinilai mampu membeli minyak goreng di atas harga ketentuan eceran tertinggi pemerintah. Belajar dari pengalaman beberapa hari terakhir ini, distribusi minyak goreng curah dalam bentuk harga eceran tertinggi ini atau 11.500, maka harus menggunakan distribusi khusus di pasar-pasar tradisional dengan mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Karena itu pemerintah perlu mengawasi secara ketat distribusi yang ada yang menggunakan mekanisme harga eceran tertinggi untuk minyak goreng curah. Dengan demikian, masyarakat dapat mendapatkan langsung manfaat karena harga yang sangat terjangkau. Solusi yang kedua, pemerintah tetap melakukan kebijakan DMO untuk memastikan ketersediaan minyak goreng. Di sisi lain, pemerintah perlu membatalkan kebijakan DPO. Pemerintah juga bisa melepas semua jenis minyak goreng ke pasar tanpa terkecuali. Tetapi apabila mekanisme tersebut dijalankan, pemerintah harus fokus terhadap kelompok masyarakat yang rentan dengan memberikan bantuan langsung tunai agar tidak membebani anggaran pendapatan dan belanja negara. Pemerintah juga bisa menerapkan peningkatan pajak ekspor yang terkait dengan komoditas tersebut. Solusi alternatif dari kelangkaan minyak goreng sekarang yaitu menaikkan harga pajak ekspor minyak goreng. Dengan harga minyak goreng luar negeri yang sangat ini cukup menjanjikan, pemerintah dapat meningkatkan pajak ekspor minyak goreng yang lebih tinggi. Kebijakan perdagangan juga bisa dilakukan pemerintah dengan turunkan kebijakan ekspor. Apabila kebutuhan dalam negeri masih kurang, maka pemerintah bisa menaikkan pajak ekspor sehingga mengurangi motivasi produsen domestik untuk mengekspor minyak ke luar negeri karena pajak yang sangat tinggi tadi. Sebaliknya, jika kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, pemerintah bisa menurunkan pajak ekspor tersebut. Hal tersebut akan mendorong produsen melakukan ekspor ke luar negeri sehingga tidak ada yang menumpuk di gudang. Kemudian dengan melakukan operasi pasar dalam jangka pendek, pemerintah bisa melakukan operasi pasar ini, misalnya dengan melacak dari produsen harus memiliki kewajiban untuk mensuplai kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi kebutuhan ekspor tersebut. Pemerintah harus memastikan pasokan minyak goreng dalam negara terpenuhi dengan harga wajar dan terjangkau oleh masyarakat. Solusi yang terakhir, menurunkan program B30 menjadi B20 agar pasokan minyak sawit mentah atau CPO untuk minyak goreng tercukupi. Ini merupakan salah satu solusi untuk masalah bahan baku karena bahan baku habis untuk program biodiesel. Selain itu, program peremajaan sawit harus dimudahkan agar peningkatan produktivitas petani lebih baik. Selama ini terlalu birokratis dan menyulitkan petani sawit untuk mengakses dana peremajaan sawit. Langkah yang seharusnya diambil pemerintah dengan menurunkan target
program biodiesel menjadi B20. Dengan program B20 maka dana sawit ini akan surplus. Selain bahan baku akan tersedia karena diturunkan menjadi B20, dana sawit yang surplus tadi bisa digunakan untuk mengatasi masalah kelangkaan minyak goreng ini. Upaya pemerintah dalam menangani, ya ini strategi-strategi telah dikeluarkan Kementerian Perdagangan untuk mengatasi minyak goreng, dimulai dari memberlakukannya kewajiban pemenuhan dalam negeri, kewajiban harga dalam negeri, menetapkan harga eceran tertinggi tadi, hingga menggelontorkan triliunan rupiah untuk kasus minyak goreng ini. Pemerintah juga sudah mempunyai pendekatan maupun terobosan dalam bentuk misalnya memotong rantai distribusi, pengawasan ke pelaku usaha, menyerap minyak goreng dengan harga kompetitif, kemudian dijual dengan harga eceran tertinggi. Itu merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani kelangkaan minyak goreng ini.